Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidel Ega Putra Arwinata. Nomor induk mahasiswa 0402042230 dari program studi manajemen dakwah. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan atau mempresentasikan apa itu logistik dakwah. Sebelumnya selamat datang Profesor Dr. Moh Ali Aziz MAG serta jajaran asisten dosen Bu Ati Nursyafa'a M.Com.I, Bu Baiti Rahmawati M.Sos, dan Moh Husnan S.Com. Di video presentasi kali ini saya membawakan tema yang berjudul logistik dakwah. Logistik dakwah bisa diuraikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, etika normatif logistik dakwah. Yang kedua, pengadaan logistik dakwah. Yang ketiga, perawatan dan pemanfaatan logistik dakwah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan etika normatif logistik dakwah. Etika normatif sendiri ada 2, secara etimologi dan secara bahasa. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos dalam bentuk tunggal atau taeta dalam bentuk jamak. Kata ethos memiliki arti tempat tinggal, padang, kandang, adat kebiasaan, akhlak watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk taeta atau jamak artinya adat kebiasaan. Sehingga etika berarti bertindak atas dasar moralitas atau selaras patokan moral yang berlaku dalam masyarakat tertentu atau menyelaraskan perbuatan dengan standar perilaku dari suatu profesi tertentu. Menurut Ahmad Khoris Zubair, istilah etika sering diidentikan dengan susila, bahasa Sanskerta. Su yang berarti lebih baik dan sila yang berarti dasar-dasar prinsip serta aturan hidup. Jadi, susila memiliki prinsip, dasar atau aturan hidup yang lebih baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata etika memiliki arti 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai menghargai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi, etika normatif merupakan insting sikap setiap manusia untuk bisa menerapkan perilaku yang baik, ideal, dan pantas atau serta tidaknya dilakukan. Etika normatif bukan lagi menjelaskan tentang aturan-aturan baku, melainkan bagaimana setiap orang bisa kontrol diri masing-masing serta memposisikan diri sendiri kepada orang lain. Lanjut pengertian logistik dakwah. Logistik dakwah atau logistik berasal dari kata logos yang berarti ilmu. WJS Purwadaminta memakai logistik sebagai pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penggantian atau penyediaan untuk mengganti material dan personal. Logistik adalah seni dan ilmu mengatur dan mengontrol arus barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya seperti produk, jasa, dan manusia dari sumber produksi di pasar. Logistik mencakup informasi transportasi, inventory, pergudangan, dan pemaketan. Dari kedua pengertian ini, logistik dakwah dapat diartikan sebagai teknis pengadaan, pemeliharaan, dan penggantian barang dan jasa untuk berkeberlangsungan kegiatan dakwah. Sebagai wujud dari etika Islam bahwa barang dan jasa itu bermutu bila hakikatnya halal, cara mendapatkannya benar dan ada nilai manfaat, dan bisa menjadi haram bila cara mendapatkannya salah dengan cara legal seperti mencuri. Ada beberapa etika dakwah yang dilakukan oleh pendakwa dalam melakukan dakwanya, antara lain sopan berhubungan dengan kebiasaan seseorang yang berlaku di masyarakat. Suatu sikap dan tindakan bisa dianggap tidak sopan bila bertentangan dengan norma yang berlaku. Jujur, dalam menyampaikan dakwah, maka pendakwa harus menyampaikan informasi dengan jujur dan faktual, terutama dalam penyampaian dalil. Tidak menghasut. Seorang pendakwa atau dai tidak boleh menghasut apalagi memfitnah dalam melaksanakan tugas dakwanya. Akan tetapi, jika tidak
Jika memang yang disampaikan adalah masalah penegakan kebenaran secara hak, maka hendaklah dai menyampaikan kebenaran tersebut walaupun pahit. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2, pengadaan logistik dakwah. Pengadaan logistik dakwah dapat berupa barang atau jasa yang ada kaitannya dengan kepemilikan. Islam mengakui kepemilikan pribadi dan publik yang terkait dengan barang atau jasa beserta nilai gunanya. Tidak hanya barang dan jasa yang bisa digunakan, tetapi uang juga bisa digunakan untuk pengadaan logistik dakwah. Mereka melakukan sedekah dengan tujuan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam persewaan barang yang disewakan bukan menjadi milik penyewa, melainkan milik yang menyewakan. Penyewa hanya bisa menggunakan nilai gunanya. Pendakwa menyewakan barang atau jasa untuk logistik dakwah. Persewaan juga bisa dijadikan investasi. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penyewaan digunakan untuk kegiatan dakwah. Dan ada penyebab gagalnya dakwah. Ialah 1. Diam setelah bergerak, 2. Berlebihan, 3. Bangga diri, 4. Takut, dan 5. Pamer. Dengan modal kepercayaan, pendakwa dapat menerima penitipan dari mitra dakwah dengan memungut biaya secara sukarela. Biaya ini dapat menjadi masukan dana pendakwa. Setelah dipotong untuk pembayaran petugasnya, pengadaan logistik dakwah bertujuan untuk alat mencapai tujuan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam mencapai tujuan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Ada beberapa sumber logistik dakwah, di antaranya ialah 1. Infak. Infak berasal dari kata nafaqah, yang berarti mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk kepentingan ajaran Islam. Infak merupakan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Ada sunnah dan ada wajib. Infak wajib diantaranya yaitu zakat dan kafarot. Infak sunnah yaitu menginfakkan kepada fakir miskin dan yang lain. Infak bukan sumber logistik dakwah yang utama, tetapi merupakan salah satu sumber dana dalam kegiatan dakwah. Dalam firman Allah Subhanahu أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Surah 2 ayat 195. Yang ketiga adalah hadiah. Hadiah adalah pemberian tanpa menginginkan pengembalian. Dalam Islam, anjuran ini saling memberikan hadiah adalah hal yang baik. Ketika seseorang hendaklah kita menerima hadiah tersebut dengan senang hati walaupun nilainya kecil. Selain itu, agama kita juga mengajarkan kepada kita agar berusaha membalas hadiah tersebut meskipun tidak langsung seketika. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad juga memerintahkan untuk menerima suatu hadiah dari orang lain. Nabi Muhammad bersabda, "Penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, janganlah engkau menolak hadiah, dan jangan pula memukul orang Islam." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, hibah. Hibah adalah memberikan harta tanpa mengharapkan balasan apapun. Hibah dalam kaitannya dengan logistik dakwah adalah pemberian barang atau sejumlah uang untuk kepentingan dakwah. Hukum Islam memiliki pandangan yang sama dengan asumsi masyarakat umum, yaitu hibah atau hadiah dapat diberikan kepada orang lain yang bukan saudara atau suami istri. Sehingga prinsip hibah berbeda dengan warisan. Sebab hibah merupakan pemberian yang tidak memandang hubungan pernikahan
ataupun pertalian darah. Hibah yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi, orang yang menarik kembali hibah seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oke, yang kelima ada bantuan atau kerjasama. Nah, di sini yang dimaksud dengan bantuan atau kerjasama itu berarti pengurus sebuah majelis merekrut beberapa perusahaan atau lembaga untuk menjadi donatur utama yang tetap atau hanya sekali itu saja, yang bukti kerjasamanya tercatat dalam proposal dari pindah pengurus majelis dengan yang menjadi donatur. Oke, kita masuk ke bab 3, perawatan dan pemanfaatan logistik dakwah. Dipandang dari sudut perawatan, logistik dakwah dapat dibagi menjadi 2. 1. Perawatan kuratif, yaitu upaya merawat logistik dengan membenahinya bila ada suatu masalah. Yang kedua, perawatan preventif, upaya antisipasi atas sebuah benda atau barang dari kerusakan, kotoran, dan penyusutan. Upaya preventif ini membutuhkan analisis prediktif tentang keadaan barang. Setiap barang pasti mengalami kerusakan maupun penyusutan dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari bagaimana pemakaiannya dan bagaimana perawatannya. Dengan di era sekarang yang modern, perawatan secara kuratif maupun preventif jauh lebih mudah untuk dikelola dan dipertimbangkan. Sebagai contoh, perawatan kuratif yaitu bisa menggunakan aplikasi maintenance uang donatur yang mungkin dulunya masih menggunakan catatan manual. Dengan memanfaatkan teknologi di zaman sekarang, kemudahan atau kekeliruan dalam pencatatan bisa terdeteksi lebih mudah. Logistik media massa lebih baik daripada logistik untuk dakwah dengan komunikasi personal. Dan banyak pengguna logistik sehingga mudahnya dalam pencarian dan penggunaan dengan tujuan supaya bisa dilihat oleh banyak manusia. Perawatan preventif yaitu bisa menggunakan sistem checklist maintenance untuk mengetahui kondisi barang atau benda dan memperkirakan kapan harus diganti. Dengan demikian, aktivitas dakwah harus dikelola secara baik dalam sebuah organisasi agar dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Manfaat dari logistik dakwah sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam berdakwah, menjadi pendukung kegiatan dakwah yang dilakukan, memperlancar tercapainya tujuan dakwah, melatih berorganisasi, serta tanggung jawab. Kesimpulan yang dapat diambil tentang logistik dakwah ini adalah ada banyak faktor yang mempengaruhi berhasilnya dakwah untuk mencapai tujuannya. Salah satu faktor atau aspek logistik dakwah bahwasanya sangat memerlukan etika normatif, pengandaan, perawatan, dan pemanfaatan. Bentuk logistik dakwah ini biasanya bisa berupa materi, barang, ataupun jasa. Dengan adanya logistik dakwah, maka dakwah bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun obrolan yang miss sedikit. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.